Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa an bi'isayya astamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kesyukuran dan kebahagiaan bagi kita adalah dengan kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dengan waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang sangat dicintai oleh Allah SWT sendiri. Pada hari ini, sebagaimana penanggalan Hijriyah, adalah bahwasanya kita masuk kepada tanggal 1 Zulhijjah. Adalah ini tentu suatu kesyukuran bagi kita, yang mana nanti akan kita sebutkan adalah bahwasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan karunia dan rahmat Allah inilah termasuk di dalamnya dengan kita dipertemukannya dengan waktu yang terbaik ini, semestinya kita mensyukurinya dan menjadi kebahagiaan bagi setiap kaum muslimin dan mukminah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya hanya dengan karunia dan rahmat Allah sajalah hendaknya kalian itu berbahagia, hendaknya dengan itu kalian mensyukurinya, dan itu jauh lebih baik ketimbang dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah sangat banyak. Keutamaan hari-hari pada 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah sebagaimana disebutkan, bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya walayalin ashar ini menukil dari pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan sebagainya, adalah ia 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan ketika Allah SWT bersumpah dengan sesuatu nama ataupun sesuatu perkara, menunjukkan hal itu adalah sesuatu hal yang sangat diagungkan oleh Allah SWT. Jadi Allah telah bersumpah dengan fajar dan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, berdasarkan pendapat para sahabat tadi, menunjukkan tentu keutamaan tersendiri dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ada pun keutamaan yang lain adalah dipertegas lagi dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Allah berfirman, "Wazkurusmallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan sebutlah nama-nama Allah, berzikirlah kalian pada waktu yang telah ditentukan. Lagi-lagi Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayyamin ma'lumat ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Jemaah kaum muslimin, saudara rahimani rahimakumullah. Keutamaan dan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini juga dipertegas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin 'amal salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adalah bahwasanya tiada hari-hari yang lebih mulia dan bahkan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah SWT ketimbang hari-hari ini, maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah termasuk amalan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Nabi menjawab, termasuk amalan jihad fi sabilillah. Tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kecuali seseorang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Maksudnya dia menemui kesyahidannya pada jihad fi sabilillah tersebut. Di dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi asri alha. Bahkan tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih besar pahalanya ketimbang orang yang beramal pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis yang lain, afdal ayyam fi dunya, sebaik-baik hari di dunia ini adalah maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Jemaah kaum muslimin, sedang jemaah rahimani rahimakumullah. Kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah karena di dalamnya juga terdapat satu hari yang sangat diagungkan, sangat dimuliakan oleh Allah SWT sendiri. Ialah yakni Yaumul Arafah. Bahkan Yaumul Arafah ini yang nanti mana para jamaah haji yang merupakan satu kewajiban bagi setiap jamaah haji untuk berwukuf di padang Arafah. Tidak sah jamaah haji jika tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-haju Arafah, haji itu Arafah. Kemudian yang lain disebutkan ada bahwasanya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini juga nanti ada Yaumun Nahar, yang mana nanti kita diwajibkan untuk kita berkurban. Diwajibkan setiap bagi yang mampu hendaknya dia melaksanakan ibadah kurban. Dan terakhir, kemuliaan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini karena pada 10 hari inilah dikumpulkan pokok-pokok amalan ibadah. Mulai dari ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah puasa, saum, dan ibadah haji, yang mana tidak ada ini kecuali hanya terdapat pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Jemaah kaum muslimin, sedang jemaah rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kemuliaan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, pertanyaan bagi kita, amalan apa yang hendaknya kita lakukan pada 10 hari pertama ini? Para ulama menjelaskan, telah memberikan satu pelajaran bagi kita berdasarkan pelajaran dari baginda Rasulullah SAW sendiri. Amalan yang pertama yang sangat hendak kita lakukan, sangat baik untuk kita siapkan, kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, dengan kita memperbanyak ibadah puasa. Diriwayatkan dari sebagian dari istri Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah, Yaum Asyura wa salasatun ayyamin kulli syahrin ila akhir hadis. Adalah bahwasa disebutkan Rasulullah SAW itu beliau berpuasa pada 9 hari di bulan Zulhijjah.
Jadi kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah saum pada hari pertamanya sampai hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Dan inilah satu amalan yang sangat baik yang semestinya kita lakukan. Kalaulah kita belum mampu melaksanakan ibadah itu, melaksanakan puasa tersebut selama 9 hari ini, paling tidak bagi kita hendaknya kita tidak meninggalkan yang namanya saum Arafah. Saum Arafah ini adalah saum yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Nabi kita yang kita cintai, beliau pernah disebutkan oleh salah seorang istrinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-saumu yaumu Arafah, bahwasanya barang siapa yang berpuasa Arafah itu ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Adalah bahwasanya saum Arafah itu semoga aku berharap orang-orang yang melaksanakan ibadah saum Arafah itu diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, dosa yang sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, dan dosa yang 1 tahun setelahnya. Jadi fadilahnya orang yang melaksanakan ibadah saum itu semoga diampuni dosa-dosa kecilnya. Berdasarkan para ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecilnya selama 2 tahun. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita percepat. Setelah amalan ibadah saum ini, amalan yang hendaknya kita lakukan adalah ibadah kurban. Dan ini merupakan ibadah yang sangat masyhur. Yang mana alhamdulillah di negeri kita sendiri ini, ibadah kurban menjadi salah satu syariat yang alhamdulillah banyak kaum muslimin telah menyadari akan betapa pentingnya ibadah kurban ini. Nabi kita sendiri telah mempraktekkan doa Rasulullah SAW, bikabsaini, amlahaini, aqrnaini. Adalah bahasa disebutkan Nabi SAW itu berkurban dengan 2 kambing yang putih warnanya. Bahkan saking pentingnya ibadah kurban ini, Nabi pernah mengancam orang-orang yang enggan untuk berkurban pada dia memiliki kelapangan dalam hartanya. Disebutkan bahwa dalam Imam Ahmad, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Riwayat yang lain disebutkan man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan, barang siapa yang memiliki kemampuan dalam hartanya tapi dia enggan berkurban, maka sesekali janganlah mendekati tempat salat kami. Berkurban merupakan perintah Allah SWT. Kita baca dalam surah Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka hendaklah fasholli li rabbika wanhar, hendaklah engkau melaksanakan salat dan melaksanakan ibadah kurban. Para ulama menjelaskan bahkan bahwasanya jikalau kita karena satu hal belum mampu berkurban tapi kita bisa, saking pentingnya kurban ini, kita diperbolehkan meminjam, kita diperbolehkan berhutang dengan catatan bahwasanya kita mampu membayarnya dengan wajar. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah, walaupun ada yang mengatakan wajib dan sebagainya. Tetapi bagi kita mengambil jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi dari sinilah sebetulnya ibadah kurban ini, jika kita gali makna esensi hakikat ibadah kurban ini, bahkan terlepas selain dari dimensi ukhrawi ibadah pada Allah SWT, ketahuilah bahwa ibadah kurban ini memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Karena dengan ibadah kurban inilah kita bisa berbagi kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Masih ada saudara-saudara kita yang barangkali mereka jarang mendapatkan daging kurban itu. Kita barangkali ini, karena alhamdulillah Allah beri lapangkan hidup kita, kelapangan dalam harta kita. Tapi perlu kita ketahui, ada saudara-saudara kita
yang mana mereka merupakan satu hal yang sangat istimewa untuk mereka bisa menyantap hidangan daging itu. Jadi dimensi-dimensi lain dari ibadah kurban ini, dimensi sosialnya ini sangat kuat, dan inilah sebetulnya salah satu tujuan ataupun hikmah dari ibadah kurban itu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain yang sangat bagus untuk kita lakukan tentulah amalan ibadah haji itu sendiri. Dan tidak ada balasan yang terbaik bagi ibadah haji itu, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini diberikan balasan, mereka diberikan predikat sebagai haji mabrur. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bagi kita yang belum sempat melaksanakan ibadah haji ini, mari tanamkan niat dalam diri kita. Minimal niat. Karena dengan niat ini semoga Allah memberikan kelapangan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita. Karena niat di dalam agama kita, jikalau ia berupa kebaikan, selain menjadi catatan dari Allah SWT, itu sudah berupa satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, amalan apa yang hendaknya kita lakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Kita bisa mengatakan seluruh amalan kebaikan bisa kita lakukan pada 10 hari terakhir, pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita bisa memperbanyak ibadah puasa, kita bisa memperbanyak salat sunnah. Bahkan inilah kesempatan bagi kita hendaknya melakukan taubat kepada Allah SWT. Inilah kesempatan baik bagi kita dengan kita bersemangat melaksanakan amal ibadah pada hari-hari terbaik ini. Ibnu Abbas pernah berkata, "Kana Sa'id ibnu Jubair," adalah bahasa Sa'id ibnu Jubair itu, "Idza dakhala ayyamul asr," jikalau datang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, ijtihadan syadidan hatta ma yaqdiru alaihi. Sampai-sampai Sa'id ibnu Jubair itu dia bersemangat bermujahadah dan mujahadah yang sekuat-kuatnya sampai-sampai dia tidak mampu lagi melaksanakan ibadah tersebut. Beginilah hendaknya kita mengikuti contoh-contoh para salafus soleh. Mereka bersemangat di dalam melaksanakan ibadah, apatah lagi pada hari-hari terbaik seperti hari-hari ini. Semoga kita yang hadir di sini dan segenap muslimin dan muslimat diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan ma'unah untuk kita mampu menyerap, mampu menyedot energi, spirit ibadah terkhusus pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang mana di dalamnya ada hari-hari yang terbaik untuk kita bisa melaksanakan amal ibadah, bahkan seluruh amal kebaikan di dalamnya. Terkhusus nanti ada saum Arafah, terkhusus nanti ada ibadah kurban, terkhusus nanti ada ibadah Idul Adha itu sendiri dan lain sebagainya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hakim. Wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.